Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi. Saya sekarang ini berada di lokasi Rumah Duka Santu Yusuf yang terletak di Jalan Kampung Nias 3, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan. Nah, seperti terlihat dalam gambar, ini adalah kompleks halaman yang terletak di depan Rumah Duka Santu Yusuf. Di sini terlihat sejumlah mobil, ada termasuk juga ambulans, kemudian mobil untuk pengantaran bagi keluarga jenazah, lalu juga ada beberapa ambulan ya. Kita lihat di samping ini. Nah, ini adalah gambaran dari Rumah Duka Santu Yusuf ya. Hari ini kebetulan ada satu orang yang diletakkan di sini di Rumah Duka Santu Yusuf ya. Nah, tentu kita ingin tahu ini seperti apa sih gambaran dari Rumah Duka Santu Yusuf. Mari yuk kita mengulik bagian dalam dari Rumah Duka Santu Yusuf ini. Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Saya berada sekarang ini di lokasi Rumah Duka Santu Yusuf yang terletak di Jalan Kampung Nias 3, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan. Pada hari ini kita akan mengulik salah satu fasilitas dari Rumah Duka Santu Yusuf ini, yaitu berkaitan dengan peti jenazah. Nanti kita akan mengobrol banyak dengan pengurus yang berkaitan dengan peti jenazah itu. Kita akan lihat ke dalam. Pemirsa, berkaitan dengan yang saya katakan tadi, kita mau mengulik tentang fasilitas dari Rumah Duka ini, yaitu peti jenazah. Di samping kiri saya seperti yang saya pegang ini adalah salah satu dari peti jenazah itu. Kita mau tahu ini apa ini ya, dengan bertanya kepada pengurusnya, yaitu Bapak Hendra Ghazali sebagai Wakil Ketua Bidang Pemakaman dan Kerohanian Badan Pengurus Pusat PSKP Santu Yusuf. Pak Hendra, tolong berikan informasi kepada kami ini tentang. Kalau ini peti jati, peti jati kita buat ya. Dengan ukiran-ukiran yang begini banyak. Ya. Pembuatannya cukup lama ini. Berapa lama waktu? Mau 3 bulan waktu. 3 bulan lamanya. Wow. Pembuatan. Ya kena ukiran ini kan. Ya, rumit dan ribet juga ya. 3 bulan lamanya. Ya. Ini kalau mau dipesan, bagaimana? Bisa dipesan? Bisa dipesan. Bisa dipesan. Pemirsa, bahwa untuk peti jenazah ini bisa menghubungi 2 nomor, yaitu Bapak Amonio Tolongbanua. Beliau adalah salah satu pengurus dari Departemen Pemakaman Badan Pengurus Pusat PSKP Santu Yusuf di nomor 0813 6313 4336 atau sentra pelayanan di nomor 0751 22100. Nah, kita akan lihat lagi peti jenazah. Ya, ini ada salah satu peti rasa, ini kayu rasa ini ya. Mungkin bisa arahkan, ya. Ini kayu rasa kita. Ini, ini mungkin bisa informasi oleh Pak Hendra tentang peti ini. Silakan Pak. Ini peti rasa ini cukup lama karena ukirannya tidak sama kayak yang tadi. Ya. Ini langsung dari bodinya yang diukir. Ya, apakah waktu pengerjaan berapa lama ini? Ini pengerjaan cukup lama juga. Ini mau makan ya 5 minggu lah gitu. 5 minggu ya? Cukup lama kita. Karena dia langsung ukirannya kan. Ini bahannya dari kayu apa ini Pak? Ini kayu rasa namanya. Kayu rasa ya? Oke. Ini salah satu dari istilahnya koleksi yang ada di Rumah Duka Santu Yusuf ya? Iya. Pemirsa, kami mendapat informasi bahwa ada beberapa tipe dari peti jenazah ini. Ya, kita akan lihat bagian dalam lagi ya. Oke. Ini ada, nah, yang ini ya. Ini ada ulimani ya juga ini dia. Ya. Kita banyak apanya ukirannya. Ukirannya ya. Iya. Ini tipenya U5. U5 ya. Istilah mak kita ya. Ya, istilah. Oke. Ini adalah tipe yang ketiga. Tadi yang pertama, kedua, dan ini yang sekarang ini yang lagi kita bahas ini adalah tipe yang ketiga. Nah, berikutnya lagi. Ini warna putih ya. Warna putih dan perak.
putih. Putih dan Putih perak. perak. Ya? Ukiran-ukirannya Putih warna perak. Nah, ini kalau masih putih ini dan perak sama juga. Cuman dia punya ukiran beda-beda. Ini tidak 12 rasul ini. Ini tidak 12 rasul. Ya. Nah, Kalau kadang tadi ada 12 yang rasul. permintaan Sesuai dengan selera lah ya. Ya. Apa yang dari pemesan inginkan. Jadi gitu kita ya. di sini juga mau menerima pesanan. Apa motifnya kita bisa bikin. Iya. Ya. Itu berapa lama ya waktu yang dibutuhkan? Misalnya kita pesan sekarang, berapa waktu sampai akhirnya pemesanan itu selesai? Tergantung apa yang pesan. Kalau rumit banyak dia punya ukiran lama, mau makan 2 minggu, 3 minggu. Ya. Kalau yang seperti ini, yang ada pada kita ini, kalau yang ada sekitar kita ini berapa 1 lama? bulan. 1 bulan ya. Ya. Nah, kalau pemesanannya itu luar kota bagaimana? Kalau keluar kota kita terima. Ada ya. Pesanan banyak, ada banyak ke perkumpulan sosial lainnya yang mau memesan banyak bisa kita layani. Apakah selama ini ada kejadian seperti itu ya? Kayak Sungai Penuh kan ada pesan sama kita. Pemirsa cuma yang standar, yang ini yang standar U3 umpamanya. Oke. Itu yang biasa diambil doang. Yang biasa diambil U3 ya. Yang standar itu bisa cepat. Besar. Kalau ini pikirannya agak lama. Pemirsa, berarti dari penuturan Pak Hendra tadi disebutkan bahwa dari Perkumpulan Sosial Katolik Pemakaman itu bersedia melayani ketika ada permintaan di luar kota, seperti tadi disebutkan ada dari Sungai Penuh ya? Iya. Sungai Penuh ya. Jadi ketika ada permintaan itu siap untuk dilayani. Tetapi sebelumnya tentu menghubungi pihak-pihak yang terkait, yaitu seperti tadi yang kami sebutkan nomornya Pak Amonio dan sentra pelayanan. Nah, ini banyak lagi. Kita lihat. Kita punya Jati. Oke, yang ini ya. Tipe-tipenya ini Jati semua. Ini Jati ya. Tipenya beda-beda. Tipenya, kalau yang ini U berapa ini? Ini U6 juga. U6 juga ya. U6 ini juga. tipikal ya. Cuman modelnya itu beda-beda. Model yang berbeda ya. Ini boleh dipesan ini. Ini ada sebagian titipan. Titipan ya. Oke. Kita bisa ambil lagi yang di gambar di samping sana. Jadi pemirsa, pada kunjungan kali ini saya juga didampingi selain dari Bapak Hendra Ghazali, juga ditemani oleh sejumlah pengurus dari Badan Pengurus Pusat PSKP Santo Yusuf. Nah, yang di samping, yang di tengah ini lagi nih, mungkin bisa arahkan ini. Bisa arahkan ke sini. Ya, silakan. Ini yang istimewa nih. Apa yang istimewa ya, Pak ya? Istimewa peti jumbo. Jumbo ya. Paling besar nih. Paling besar. Wow. Ya. Kalau ada badan-badan yang besar, tubuh dari jenazah yang besar di sini cocoknya gitu ya. Kita ada stok ya. Oke. Kalau ini cukup besar juga, ini U6 juga. U6. Cuman juga, beda. Itu nampak gambarnya ada 12 rasul juga. Ya. Kalau melihat dari catatan di sini tentang peti jenazah, ternyata di sini ada 11 ya, 11 tipe. Ya. Ada 11 tipe ya. Tadi disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada beberapa tipe. Nah, yang menarik perhatiannya adalah pada bagian atas ini, Pak Hendra. Apa ini, Pak? Ini peti yang bisa terjangkau oleh anggota lah gitu. Ini yang apakah anggota saja atau yang bukan anggota bagaimana? Boleh juga. Boleh juga. Ini kategorinya apa? Peti sosial. Ya, kira-kira begitulah. Ya, dikatakan bisa terbantu. Kalau terjangkau oleh anggota, umpamanya apa, kita akan bisa carikan jalan. Ya. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ini kan petinya peti untuk orang dewasa ya. Kalau misalnya ada yang meninggal, misalnya anak atau bayi, bagaimana ini pelayanannya? Kita ada juga dulu tuh. Ada ya? Masih ada. Artinya tidak hanya untuk ukuran orang dewasa, tetapi bisa juga untuk anak-anak begitu ya? Ada, tuh, kayak bawah itu. Pemirsa, tadi kita banyak melihat beberapa contoh peti ya, tetapi itu kan untuk ukuran orang dewasa. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya ada bayi atau anak-anak? Nah, ternyata seperti yang kami lihat di sini, ternyata ada nih. Nah, bagaimana nih perlakuannya nih Pak Hendra? Silakan. Perlakuan maksudnya? Begini.
kalau kita mau, siapa tahu ada yang meninggal kan, lalu membutuhkan peti untuk anak-anak atau bayi nih. Nah, apakah sama juga kita meminta ketika sama halnya dengan untuk orang dewasa begitulah? Kalau anak-anak kita cuma minta sumbangan dia kalau ada. Oh begitu ya. Kita tidak patukkan sekian enggak. Tetapi mungkin sama ya kalau dengan yang untuk orang dewasa, ketika ada kebutuhan kontaklah nomor-nomor tadi itu ya, Pak Amonio. Dan pada hari ini seperti yang terlihat dalam gambar ya, saya dengan Pak Amonio. Selamat sore Pak. Ya, beliau lah yang salah satu dari Departemen Pemakaman yang bertanggung jawab untuk rumah duka peti jenazah ini. Begitu ya Pak ya? Oke. Selain Pak Amonio yang dihubungi juga adalah sentra pelayanan di nomor 0751 22 100. Oke, kita akan lihat lagi yang lain, ada yang bisa diperlihatkan? Ini di sini tempat pembuatannya di belakang. Oh, tempat pembuatan ya. Bisa kita lihat pemirsa ya, seperti apa? Ya, silakan lihat dulu. Kita betul-betul mau mengulik nih seperti apa pembuatan ini. Kita di sini kan 3 tukang. Ya, 3 tukang. Ini pembuatan tukang yang pertama. Ya. Nanti ukiran lain lagi yang kerjakan. Oke. Nanti yang cat lain lagi. Ya. Bertahap mereka. Pemirsa jangan heran kalau misalnya suara kami tidak begitu terdengar jelas karena dalam proses pembuatan untuk penghalusan dari kulit itu. Kita lihat lagi. Mati kan baik nak. Oke. Pemirsa, kita sampai di bagian paling dalam dalam proses pembuatan peti jenazah ini ya. Seperti terlihat di dalam gambar, ini adalah salah satu proses yang dilalui untuk pembuatan peti jenazah. Nah, silakan Pak Hendra mungkin bisa beri info kepada kami nih. Peti jati. Peti jati ya? Full jatinya tidak ada. Full ya, jati. Teman belum siap ini. Masih dalam proses ini. Dalam proses pengerjaan pemirsa ya. Kalau di kongsi yang 2 lagi tempat lain, ini namanya istilahnya peti balok. Peti balok ya. Tapi peti balok kita begini modelnya. Beratnya lebih kurang 500 nih. 500 kilogram. Iya. Aduh, setengah ton. Waduh. Ini kalau yang lain mungkin sekitar 100-200 gitu ya. Ini luar biasa ini. Tentunya ini banyak tambahannya lagi ini. Oke, ini akan ada tambahan mungkin ukirannya gitu ya. Ukiran. Ini lebih lama dong buatnya daripada yang di luar ini tadi. Lebih mau 4 bulan 3 bulan dah. Waduh, begitu ya. Baik. Jadi demikian pemirsa ya. Ternyata kalau kita mau mengerjakan untuk pembuatan peti jenazah ini, kalau sekilas lihatnya, bagus gitu ya. Ternyata harus melewati satu proses waktu yang cukup panjang dan melelahkan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Pemirsa, sampai kita pada bagian akhir dari momen ini, yaitu pada sore hari ini saya mendapat kesempatan untuk mendapat informasi secukupnya berkaitan dengan peti jenazah yang ada di Rumah Duka Santo Yusuf. Tadi sudah ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Hendra Ghazali, Wakil Ketua Bidang Pemakaman dan Kerohanian, Badan Pengurus Pusat PSKP Santo Yusuf Keuskupan Padang. Dan di samping kiri saya ini, kita akan berbincang langsung dengan ketua umumnya yang benar. Selamat sore. Selamat sore. Jadi yang ada di samping kiri saya ini Bapak Chandra Gunawan sebagai ketua umum BPP PSKP Santo Yusuf. Pak, kita kan sudah meninjau nih sekilas ya peti jenazah di sini. Ternyata dari pengamatan kami di sini ada 11 tipe atau ukuran dari stok yang ada di rumah duka ini. Nah, kita ingin tahu ini kebijakan dari Badan Pengurus Pusat BPP PSKP Santo Yusuf yang berkaitan dengan peti jenazah. Mungkin bisa berikan info sekilas kepada kami. Silakan. Ya, jadi kita ini namanya saja Perkumpulan Sosial dan Pemakaman Santo Yusuf. Ya, pemakamannya ya. Nah, dengan sendirinya kita sudah menyediakan bermacam tipe. Seperti kita lihat ini, jenis-jenis tipenya sudah tadi disebutkan, dan nilai harganya pun bervariasi. Ya. Semuanya ini juga kita berikan kepada keluarga yang membutuhkan, yang sudah meninggal, dan harganya ini seperti tadi bervariasi, mulai dari yang harganya terjangkau sampai yang tinggi.
tergantung kepada keluarga yang membutuhkan. Ya, dan tergantung pilihan yang mana mau tipenya. Gitu. Ya. Kami melihat tadi ini ada juga PT sosial ini. Ya. Ini bagaimana ini? Siapa saja yang boleh ini namanya PT sosial ini? Sosial ini memang betul-betul kebutuhannya ini untuk orang-orang yang sangat yang kita anggap tidak mampu untuk membeli peti mati ini gitu loh. Betul-betul tidak mampu. Kita bisa kasih gratis. Asal itu tadi betul-betul ada yang memberikan informasi, maksudnya ini memang orang yang tidak mampu. Susah gitu ya. Ya, kita berikan. Yang penting jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan Bapak Amonia Banua. Sentra pelayanan kita. Atau sentra pelayanan di 0751 22 100 tadi. Iya. Nah, apa kiranya yang mungkin mau disampaikan pada kesempatan ini oleh Pak Chandra sebagai Ketua Umum PSKP Santo Yusuf berkaitan dengan pengadaan peti jenazah? Ya. Silakan Pak. Ya, kalau kita di perkumpulan ini apapun persoalan dari anggota kita yang meninggal kita sediakan. Ya. Kita tidak pilih kasih, semuanya boleh dan kita sediakan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu kita ingat semua anggota, mari pergunakan kesempatan ini, mari kita besarkan juga PSKP dengan membeli peti yang sudah kita sediakan daripada di tempat lain. Dan tadi saya mendapat informasi, mohon dikonfirmasi bahwa kalau seandainya ada yang mau memesan peti jenazah ini, dari perkumpulan atau dari petugas yang bersangkutan akan mengantarkannya ke rumah duka atau di rumah pribadi di mana yang bersangkutan. Ya, benar kita kasih fasilitas itu. Ya nggak mungkin pula dia dari orang berduka. Ya kita berikanlah, kita antarkan dia ini ke tempat. Dan itu pasti bagian dari pelayanan kan? Ya, baik. Oke. Jadi terima kasih banyak nih Pak Chandra, Ketua Umum BPP PSKP Santo Yusuf yang telah menerima kami dan memberikan informasi berkaitan dengan pemakaian rumah duka dan dalam hal ini adalah peti jenazah. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, amin. Selamat sore.